Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para peserta didik, para santri-santriyah, para thalabul ilmi, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat bertatap maya dalam rangka penjelasan mengenai ilmu fikih mengenai zakat. Baiklah, kita langsung saja pada pokok permasalahan. Zakat itu apa? Nah, babul zakati, adapun ini merupakan bab zakat. Hiya, adapun zakat, lugotan menurut bahasa itu adalah at-tathiru, pembersihan, wan nama'u, dan perkembangan. Wasar'an, sedangkan menurut syara, zakat itu adalah ismun, sebuah nama, lima yukhraju ammalin aw badanin, bagi harta yang dikeluarkan dari harta atau badan, alal wajhil ati, berdasarkan tata cara yang akan datang penjelasannya. Ini merupakan definisi zakat, bahwasannya zakat itu menurut bahasa adalah pembersihan dan perkembangan, sedangkan menurut syara merupakan nama bagi sebuah harta yang dikeluarkan dari harta itu sendiri atau dari badan kita, berdasarkan tata cara tertentu yang akan kita jelaskan. Nah, jadi pada intinya zakat itu terbagi pada dua macam. Yang pertama ada zakat mal, dan yang kedua ada zakat badan atau zakat fitrah. Wa puridos zakatul mali fi sanati saniyati. Zakat mal ini diperdukan pada tahun kedua minal hijrati, dari hijrah. Dalam arti zakat mal ini diwajibkannya pada tahun kedua hijrah ba'da shadaqatil fitri, setelah zakat fitrah. Jadi zakat mal ini berurutan diwajibkannya setelah zakat fitrah. Lalu barang-barang apa saja yang wajib dizakati? Wa wujibat, dan zakat itu diwajibkan fi samaniyati asnafin minal mali, pada 8 golongan harta. Apa yang 8 itu? Anak daini, pertama emas, yang kedua perak, wal an'ami, dan juga binatang ternak yang isinya 3, yaitu unta, sapi, dan domba, sehingga emas, perak, unta, sapi, domba sudah 5. Wal kuti, dan yang keenam itu adalah bahan makanan pokok. Watamari, yang ketujuh kurma, dan yang kedelapan wal inabi, anggur. Ini hanya ada 8 yang wajib dizakati. Kepada siapakah zakat ini diberikan? Lisama niyati asnafim minan nasi, diberikan kepada 8 golongan manusia. Jadi yang nerimanya manusia lagi, bukan sesuatu selain manusia. Ini minan nasi keterangannya. Jadi diberikan kepada 8 golongan manusia. Siapa? Yang pertama fakir, orang yang tidak punya harta dan kerja. Yang kedua adalah miskin, orang yang punya kerja tapi tidak cukup. Yang ketiga itu adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Kemudian yang keempat itu gorimin, orang yang punya hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Kemudian yang kelima itu ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam
itu amilin. Amilin itu adalah orang-orang yang mengolah zakat. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Nah, fisabilillah itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ada ulama yang meluaskan maknanya, boleh adalah guru ngaji atau guru yang mengajarkan agama. Begitu pula para santri yang belajar khusus agama. Dia bisa menerima zakat. Terkemudian juga yang kedelapan adalah abid mukatabah atau abid yang diberikan kemerdekaan oleh tuannya dengan membayar kepadanya. Cuman zaman sekarang untuk abid ini tidak ada. Itulah 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat. Mudah-mudahan dapat dipahami, ini merupakan baru pendahuluan bahwasanya zakat ini dikenakan pada 8 barang, 8 harta, dan diberikan kepada 8 orang yang telah disebutkan tadi. Mohon dicatat dengan baik agar tidak lupa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menentang kewajiban zakat? Wa yakfuru jahidu wujubiha. Dan menjadi kufurlah, siapa yang jadi kufur itu? Jahidu wujubiha, orang yang menentang kewajiban zakat. Nah, jadi jangan sampai kita itu menentang kewajiban zakat, dikarenakan orang yang menentang kewajiban zakat itu kufur hukumnya, kafir, naudzubillah. Wa yuqatalu al-mumtani'u an adaiha. Sedangkan orang yang mencegah dirinya untuk melaksanakan zakat itu diperangi saja. Itu wa tukhadu minhu wa illam yuqatil wa illam yuqatal qahron. Dan juga zakatnya diambil dari dia, dari orang yang mencegah itu, yang tidak mau bayar, diambil saja, yang mana dia dan yang mana keadaannya itu tidak diperangi itu. Kalau tidak diperangi ya ambil kohron secara paksa. Nah, itu cara-cara atau tindakan kepada orang yang yang tidak mau membayar zakat. Sedangkan yang menentang kewajiban zakat kufur, kafir hukumnya. Nah, itu yang catat dengan baik. Tajibu ala kulli muslimin walau ghairu mukallafin fa'alal wali ikhrajuha mimmalihi. Tajibu ala kulli muslimin. Zakat itu wajib kepada setiap muslim. Jadi setiap muslim itu wajib jikalau mereka memiliki 8 harta tadi, yang tentunya mencapai nisab. Yang mencapai nisab, dan ada yang sudah harus haul. Walau ghairu mukallafin, dan apabila adanya muslim itu belum mukallaf, fa'alal wali, maka kewajiban wali ikhrajuha, mengeluarkan zakatnya min malihi, dari harta ghairu mukallaf ini. Jikalau ada orang yang belum mukallaf tapi dia kaya karena harta warisan misalnya dan lain sebagainya, dia memenuhi nisab, memenuhi haul, misalkan wajib mengeluarkan zakat, maka kepada walinya keluarkan zakatnya. Tuh. Nah, ini mungkin pendahuluan yang harus kalian pahami mengenai zakat. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tata cara zakat ini, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah barang-barang yang wajib dizakati. Yang tadi disebutkan 8. Kemudian yang kedua yang wajib kalian ketahui adalah orang yang menerima zakatnya siapa. Nah, ini ada 8 asnaf, 8 golongan yang menerima zakat. Catat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan meneruskan pembahasan materi tentang akhlak. Di antaranya, pengertian akhlak menurut
Etimologi bahasa, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu mengandung arti budi pekerti, sedangkan secara terminologi, makna akhlak ialah suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Dari situlah memunculkan perilaku yang spontan, mudah tanpa memerlukan pertimbangan tingkah laku, perangai, dan tabiat. Adapun beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian akhlak sebagai berikut. Di antaranya, pertama, menurut Ibnu Mazkawi, akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran dan perencanaan. Sedangkan yang kedua, menurut Al-Ghazali, pahluku ibaratu anhiyatin fi nafsih rasikotun. Ketiga, menurut Rosihan Anwar, akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Jadi, dari beberapa pengertian tersebut ini, kita simpulkan bahwa akhlak itu merupakan keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angankan lagi. Sumber-sumber ajaran akhlak yang dimaksud dengan sumber akhlak itu yaitu menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri tauladan bagi umat semua. Hal ini ditegaskan oleh Allah juga dalam Al-Quran yang berbunyi, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 3-4. Ayat di atas menginformasikan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Banyak sekali rincian tentang perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal itu tidak hanya terbentuk dalam larangan melakukan hal-hal yang negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib sesama. Akan tetapi, akhlak kepada sesama manusia meliputi menjaga kenormalan pikiran orang lain, menjaga kehormatannya, bertenggang rasa dengan keyakinan yang dianutnya, saling tolong-menolong, dan lain-lain. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan, yaitu lingkungan alam dan lingkungan makhluk hidup lainnya, termasuk air, udara, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Adapun pembentukan akhlak. Pengertian dari pembentukan akhlak di sini berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Seperti pendapat Muhammad Al-Abarashi yang dikutip oleh Abudin Nata dalam buku yang berjudul Akhlak Tasawuf.
bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Demikian pula Ahmad Marimba berpendapat bahwa tujuan utamanya pendidikan Islam ialah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah yang percaya dan menyerahkan diri kepadanya dengan memeluk agama Islam. Pembentukan akhlak merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk membentuk perilaku dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembiayaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan konsisten, akhlak perlu dibentuk sebab misi Nabi dan Rasul adalah membina dan membentuk akhlak umat manusia. Manusia juga diperintahkan untuk menjadikan perilaku Nabi dan Rasul sebagai model dalam sebuah aspek kehidupan. Sebagaimana yang disampaikan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." Secara faktual, usaha-usaha pembentukan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan, baik lembaga formal, informal, dan non-formal, serta melalui berbagai cara terus dilakukan dan dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak perlu dibentuk, dibina, dididik, dan dibiasakan. Selain itu, pendidikan faktor lain yang mendukung terbentuknya akhlak seseorang ialah orang tua dan lingkungannya. Tanpa binaan orang tua dan lingkungannya, perilaku seorang anak akan tidak terarah kepada yang lebih baik. Yang kedua, tujuan pembentukan akhlak. Melihat dari segi tujuan akhir, setiap ibadah adalah pembinaan takwa. Bertakwa mengandung arti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama. Berarti menjauhi perbuatan-perbuatan jahat dan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik atau akhlakul karimah. Orang yang bertakwa berarti orang yang berakhlak mulia, berbuat dan berbudi luhur. Di dalam pendekatan diri kepada Allah, manusia selalu diingatkan kepada hal-hal yang bersih dan suci. Ibadah yang dilakukan semata-mata ikhlas dan mengantar kesucian seseorang menjadi tajam dan kuat. Sedangkan jiwa yang suci membawa budi pekerti yang baik dan luhur. Oleh karena itu, ibadah di samping latihan spiritual juga merupakan latihan sikap dan meluruskan akhlak. Sebagai contoh, yaitu sholat yang erat hubungannya dengan latihan akhlakul karimah. Jadi, tujuan sholat yaitu menjauhkan manusia dari perbuatan jahat dan mendorongnya untuk berbuat kepada hal-hal yang baik. Di dalam melaksanakan ibadah pada mulanya, didorong oleh rasa takut kepada siksaan Allah, tetapi di dalam itu lambat laun rasa takut hilang, dan rasa cinta kepada Allah timbul dalam hatinya. Makin banyak ia beribadah, makin suci hatinya, makin mulia akhlaknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Setiap perilaku manusia didasarkan atas kehendaknya. Apa yang dilakukan oleh manusia timbul dari kejiwaan. Walaupun panca indera kesulitan melihat pada dasar kejiwaan, namun dapat dilihat dalam wujud kelakuan. Maka setiap kelakuan bersumber dari kejiwaan. Adapun contoh-contoh faktor penentu lahirnya aktivitas jiwa. Pertama, insting atau naluri merupakan pola perilaku yang tidak dipelajari, mekanisme yang dianggap ada sejak lahir dan muncul pada setiap spesies.
insting sangat memerlukan sebuah arahan agar aktivitas horizontal atau jiwa yang dilahirkannya menjadi aktivitas yang bernilai akhlaki. Arahan yang dimaksud dapat berupa pendidikan, latihan-latihan, serta pembiasaan. Yang kedua, pembiasaan. Salah satu faktor penting dalam akhlak adalah kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah dikerjakan. Dalam akhlak, pembiasaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Dalam bahasa agama, pembiasaan disebut juga sebagai istiqomah. Misalnya, ajaran sholat yang dilakukan 5 kali dalam setiap harinya, perintah puasa Ramadan dilakukan selama 1 bulan, serta ajakan untuk memberikan zakat kepada yang berhak, dan sebagainya adalah bentuk konkret dari agama Islam untuk menjadikan umatnya terbiasa dalam melakukan kebaikan-kebaikan sebagai sebuah pengabdian, amal soleh, dan ibadah. 2 faktor penting yang melahirkan adat kebiasaan. Pertama, karena adanya kecenderungan hati kepada perbuatan itu, dia senang untuk melakukannya. Yang kedua, diperuntukannya kecenderungan hati dengan praktek yang diulang-ulang sehingga menjadi bisa. Orang yang sudah menerima suatu perbuatan menjadi kebiasaan, maka perbuatan tersebut sukar ditinggalkan karena berakal kuat dalam pribadinya. Begitu kuatnya pengaruh kebiasaan sehingga ketika akan dirubah, biasanya akan menimbulkan reaksi yang cukup keras dari dalam pribadi itu sendiri. Yang ketiga, lingkungan adalah segala sesuatu yang melingkupi atau mengelilingi individu sepanjang hidupnya. Dengan begitu, manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Itulah sebabnya manusia harus bergaul, dan dalam pergaulan ini juga timbullah interaksi yang saling mempengaruhi dalam pikiran, sifat, dan tingkah laku. Demikian faktor lingkungan yang dipandang cukup menentukan bagi pematangan watak dan kelakuan seseorang. Yang keempat, suara hati. Suara hati ini yang tersinari disebut hati nurani, yang dalam Al-Quran disebut dengan fuadah. Sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut was-was. Fuadah tidak pernah berdusta dan selalu mengajak untuk melakukan aktivitas jiwa yang menyejukkan. Karenanya, ia selalu benar dalam menyampaikan informasinya. Sedangkan waswis selalu mengajak untuk melakukan aktivitas yang menjanjikan kepuasan hedonis yang sebenarnya hanya bersifat sementara. Karena itu, mohon perlindungan kepada Allah dari rayuan waswis ini yang dikendalikan oleh syaitan sangat diperlukan. Segalanya dalam rangka menjaga keutuhan aktivitas jiwa yang bernilai akhlak. Yang kelima, kehendak. Kehendak merupakan faktor yang menggerakkan manusia untuk berbuat dengan sungguh-sungguh. Di dalam perilaku manusia, kehendak inilah yang mendorong manusia berakhlak. Kehendaklah yang mendorong manusia berusaha bekerja. Tanpa kehendak, semua ide, keyakinan, kepercayaan, pengetahuan menjadi pasif dan tidak ada arti bagi hidupnya. Kemahiran para ahli, ketajaman akhlak ahli, pikiran, kehalusan perasaan, tahu akan kewajiban dan kebaikan yang harus dilakukan, serta tahu akan hal buruk yang harus ditinggalkan. Maka dari itu, tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan kalau tidak ada kehendak atau kemauan untuk melaksanakannya. Sedangkan yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan ini merupakan faktor yang penting dalam pembentukan akhlak. Maka dalam setiap pendidikan ini, anak didik akan diberikan didikan untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat yang ada dalam anak-anak didik serta membimbing dan mengembangkan bakat tersebut agar bermanfaat pada dirinya dan masyarakat sekitarnya. Faktor pendidikan yang mempengaruhi mental anak didik
hendaknya bukan hanya dilakukan oleh pribadi dan guru, melainkan lingkungan sekolah, pergaulan dan kebiasaan, etiket, serta segala dapat memberikan stimulan pada si anak melalui panca inderanya. Walaupun si anak ini di sekolah dalam waktu yang terbatas dan relatif singkat, namun kesan yang diterima si anak sangat banyak. Sebab sekolah merupakan tempat latihan etiket-etiket dan tata cara yang harus dipatuhi, sehingga etiket-etiket inilah yang baik menjadi akhlak si anak di sekolah maupun di luar sekolah. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.